Sebenarnya makasih ya Yunda, Ya, udah mau interview saya. Pertama perkenalan nih, sekali lagi nama aku Dimas Fadil Abdian Bisa, biasa dipanggil Fadil. Usia aku 22. Terus saya sebagai CEO Rumah Penalaran. Itu sebuah startup yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Nah, khususnya untuk membantu orang-orang yang ingin belajar di dunia penulisan. Untuk lokasinya itu sendiri, kita lokasinya di Denpasar, lebih tempatnya di Denpasar Timur, yaitu di gedung animasi, khususnya di area BCIC atau Bali Creative Industry Center. usaha dan merek usahanya itu sejenis startup gitu ya Kak ya? Yang Ya, populer hari inilah, maksudnya sekarang ini. hmm. Oke. Ini dirintis sejak kapan sih Kak untuk usahanya? Kalau usaha kurang lebih ya baru setahun sih. Baru setahun. Wow, baru awal kali ya Kak. Ceritain dong Kak tentang ininya. Awal merintis usahanya itu bagaimana Kak? Awalnya dulu aku kan bangun komunitas ya, Ya. bangun komunitas namanya Rumah Penalaran. Terus habis itu tujuannya untuk madai teman-teman mahasiswa sih, khususnya yang ada di Undiksa, yang ingin belajar dan lomba karya tulis ilmiah sama esai kayak gitu, ataupun juga business plan kayak gitu. Nah, Ya. terus habis itu ketika udah belajar kayak tulis ilmiah sama esai, memadai mahasiswa, ya kita branding. Aku branding di Instagram kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, aku coba membuat program yang berbayar. Akan tapi sebenarnya tujuannya itu bukan profit, akan tapi untuk memberdayakan komunitasnya itu sendiri. Makanya terbitlah mentorship B1 dulu, kamu pesertanya. Nah, Ya. itu kembali lagi untuk, karena dulu basisnya adalah komunitas, bukan startup atau bukan usaha, ya kita tujuannya bukan profit gitu. Orientasinya bukan profit, akan tapi lebih ke impact sosialnya gitu. Nah, terus habis itu ketika kita branding, ternyata ada permintaan nih dari luar Singaraja, dari luar Undiksa gitu. Ketika udah ada permintaan dari luar Undiksa, ya udah akhirnya terdapat ide masih berupa sosial, yaitu kelas produktifnya itu kita online kan, yang hanya webinar gitu. Dulu istilahnya seminar WhatsApp sih, Ya. seminar online di WhatsApp gitu. Itu jauh sebelum ada istilah webinar seperti sekarang lah, sebelum pandemi kan. Terus Ya. habis itu dari situ ya udah kita adain kelas online berkali-kali, terus kita branding, terus banyak yang ingin gabung di komunitas Rumah Penalaran. Akan tapi itu masih aku stop karena untuk gabung itu harus ikut mentorship dulu. Akan Ya. tapi mentorship waktu itu belum online. Ya. Gimana caranya? Ternyata ya udah aku rawat dengan cara ada event-event kelas produktif kayak gitu untuk customer yang ingin gabung. Terus akhirnya aku rawat lama-lama, ya udah akhirnya ngadain mentorship berbayar itu sebagai produk utama Rumah Penalaran sih. Jadi produk utamanya itu jasa pendampingan tadi. Jasa pendampingan untuk yang mereka ingin belajar menulis. Dan sekarang sementara masih variannya itu yaitu karya tulis ilmiah sama esai. Nantinya akan ada banyak juga yang dalam bulan depan ini kita coming soon business plan, lagi tahap pembukaan gitu. Terus Ya. lagi tahap develop untuk produknya kayak modul pembelajaran dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti tentunya ada penulisan yang lain lah, bisa jadi komik, bisa jadi cerpen kan, novel dan seterusnya gitu. Terus Sekali. Berarti perkembangan usahanya ini sangat berkembang ya Kak. Kira-kira untuk di masa pandemi ini bagaimana jadinya Kak perkembangan? nah, relevansi pandemi sama Rumah Penalaran ternyata kayak apa ya? Yang menjadikan ini sebuah peluang yang baru sih. Karena yang pertama kita nggak perlu ngedukasi pasar lagi. Pasar tuh udah tahu cara pembelajaran daring itu seperti apa, Zoom Ya. itu apa, Google Meet itu apa, video conference itu gimana, itu udah tahu semua. Jadi hal yang mungkin cukup tabu ketika dulu sebelum pandemi itu ya ternyata ya udah tercapai gitu. Jadi nggak perlu ngedukasi lagi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika nggak perlu ngedukasi lagi ya ini menjadi peluang kan.
Iya, karena ada segmen pasarnya gitu. Ya udah akhirnya selama pandemi ini cenderung meningkat sih. Karena kita emang mulainya usaha itu sendiri ya ketika pandemi. Berbasis usahanya ya, profitnya itu tadi, orientasi pada profitnya itu ya pandemi ini. oh, ya, Kak. Lalu untuk target yang ingin dicapai di masa depan tuh apa ya Kak kira-kira? Kalau target tersendiri ya ingin menjadi dalam masa depan ya. Kalau visinya sendiri ini Rumah Penalaran itu menjadi platform edukasi pengembangan diri di penulisan penalaran nomor 1 se-Indonesia. Oke, Kak, yang terakhir nih Kak, untuk gini Kak, saran untuk wirausahawan pemula itu bagaimana Kak? Coba Kak, kasih opini. Oke, ini juga saya selaku sebenarnya bisa wirausahawan pemula juga ya. Ya. Kalau menurut saya sih, yang penting kita mindsetnya itu jangan berfokus pada modal yang pertama. Kalau emang pingin bangun usaha dan basisnya emang permasalahan yang mau diangkat, itu coba tulis dulu. Karena pengalaman saya selama ini sejauh usaha ini, saya nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Untuk memodali Rumah Penalaran itu nggak ada gitu. Dulu orientasinya itu ya kita ngejual ide, kita tulis gitu. Terus habis itu ketika udah punya ide yang bagus ya udah kita tulis. Terus selanjutnya gimana? Ya kita lombakan coba. Seperti event-event di kampus kan banyak banget ya, seperti PMB, seperti LKTI juga. PMB, karya tulis ilmiah ataupun esai itu juga bisa kok. Ide bisnis itu dilombakan di di bidang sana gitu. Itu bisa banget. Terus ya pendanaan kementerian-kementerian itu banyak banget. Contohnya saya sekarang kerjasama dengan Kemenprint. Itu kan salah satunya juga saya ketika ngejual ide gitu. Jadi sekarang tuh ya peluang itu di mana-mana, tinggal siapa yang mau ngambil aja gitu. Karena ya sangat terbuka banget sih media sosial. Kalau misalkan mau nyari info lomba ya gampang. Terus habis itu kalau mau nyari pendanaan seperti itu ya gampang juga. Jadi bergantung orangnya aja dalam penggunaan media sosialnya itu apa. Kalau misal untuk nyari hiburan doang ya juga kurang. Jadi pesan saya itu tadi sih, kalau bisa ya manfaatkan peluang yang ada, jangan menjadikan modal dalam tanda kutip modal finansial itu hal yang utama, karena bukan itu sebenarnya. Asalkan ada niat pasti gitu ya Kak ya. Iya pasti ada jalan.